Maksud saya, Ibu Rahmiati Yahya, selaku moderator dalam acara Public Expose ini. Demikian disampaikan susunan acara Public Expose Samil pada sore ini. Bapak, Ibu analis dan rekan-rekan pers, serta para hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara Public Expose akan dibuka oleh Bapak Jusuf Halimi. Kepada Bapak Jusuf, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih, Bapak Ibu analis dan rekan-rekan pers, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara Public Expose SAME di tahun 2023 ini. Pemaparan materi Public Expose pada hari ini akan dibagi ke dalam 3 agenda, yaitu 1. Gambaran umum grup SAME, 2. Rekam jejak grup SAME, dan yang ketiga adalah kinerja grup SAME. Pertama-tama perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota direksi dan Dewan Komisaris SAME yang menjabat sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham SAME pada tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut. Dewan Komisaris yang terdiri dari pertama, Bapak Dr. Robert Pakpahan, akuntan, selaku Presiden Komisaris dan Komisaris Independen. Kedua, Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Ugung Cahyono selaku Komisaris Independen. Lalu Bapak Heru Kristiana SH MM selaku Komisaris Independen, dan yang terakhir Bapak Alexander Teja selaku Komisaris. Selanjutnya direksi terdiri dari saya sendiri, Jusuf Halimi, selaku Presiden Direktur, lalu Ibu Dr. Yuniwati Gunawan MM selaku Wakil Presiden Direktur, selanjutnya Ibu Dr. Meta Dewi Teja PhD selaku Direktur, Ibu Dr. Gigi Nailufar Mars selaku Direktur, Ibu Dr. G.A. Kusmiati Mars Piskua selaku Direktur, dan terakhir Bapak Armen Antonius Jan selaku Direktur. Memasuki pemaparan materi Public Expose, perkenankan kami untuk menyampaikan agenda yang pertama, yaitu gambaran umum grup SAME. SAME merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang aktivitas kesehatan manusia dengan menjalankan kegiatan usaha utama yang terdiri dari aktivitas rumah sakit swasta, aktivitas praktik dokter umum, aktivitas praktik dokter spesialis, aktivitas praktik dokter gigi, dan aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit, serta kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama tersebut. Setelah melakukan pengembangan usaha melalui beberapa aksi korporasi dalam beberapa tahun terakhir, SAME kini memiliki dan mengelola 8 rumah sakit yang bernaung di bawah 2 grup rumah sakit, IMC Healthcare dan Graha Hospital. Rumah sakit IMC Alam Sutra berdiri sejak tahun 2007 dan berlokasi di Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten. 2 IMC Cibitung berdiri sejak tahun 2018, berlokasi di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. 3 Rumah Sakit IMC Cikarang berdiri sejak tahun 2016 dan berlokasi di Cibarusa Selatan, Kabupaten Bekasi. 4 Rumah Sakit IMC Pekayon berdiri sejak tahun 2018 dan berlokasi di Pekayon Jaya, Kota Bekasi. 5 Rumah Sakit IMC Pulau Mas berdiri sejak tahun 1972, berlokasi di Kayu Putih, Jakarta Timur. 6 Rumah Sakit IMC Sentul berdiri sejak tahun 2013 dan berlokasi di Sentul City, Bogor. 7 Rumah Sakit IMC Tangerang berdiri sejak tahun 1991 dan berlokasi di Tangerang, Banten. Dan 8 Rumah Sakit Graha Kedoya berdiri sejak tahun 2011 dan berlokasi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Memasuki pertengahan tahun 2023 ini, SAME tetap pada visinya
dalam menjadikan IMC Healthcare sebagai penyedia layanan kesehatan yang unggul dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat demi memajukan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Visi tersebut diupayakan SAME melalui misi-misinya, yaitu dengan memprioritaskan kebutuhan dan keselamatan pasien, menggalakkan budaya pembelajaran, inovasi, dan perbaikan yang berkesinambungan. Kemudian membangun pusat-pusat unggulan layanan kesehatan bertaraf internasional. Selain itu, SAME juga telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan manajemen perusahaan, baik yang ada di SAME maupun di entitas anak, untuk menerapkan nilai-nilai dasar perusahaan, yaitu memiliki empati untuk memahami perspektif orang lain, memiliki integritas untuk mengedepankan moral yang baik dalam tingkah laku dan perbuatan, melakukan pekerjaan yang memberikan dampak bagi orang lain, menghargai dan mengakui orang lain tanpa diskriminasi, kompeten di bidang pekerjaannya, dan menciptakan inovasi untuk kepentingan pasien. Selanjutnya, sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022, SAME telah memiliki dan mengelola 8 unit rumah sakit, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan, melakukan kerjasama partnership dengan 660 dokter spesialis dan subspesialis, memiliki kapasitas tempat tidur medis dengan jumlah menyeluruh 1.454 tempat tidur, mempekerjakan 2.079 tenaga medis yang terdiri dari dokter umum, perawat, dan penunjang medis, serta memiliki 8 unit farmasi. Sebagai pusat unggulan layanan kesehatan, SAME juga telah mengusahakan agar IMC Healthcare memiliki tenaga kesehatan yang ahli dan berpengalaman di berbagai bidang spesialisasi, antara lain dalam bidang spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis anak, spesialis bidan dan kesuburan sistem reproduksi, spesialisasi kecantikan, spesialisasi ortopedi dan traumatologi, spesialis paru, spesialis saraf, spesialis mata, dan masih banyak lagi. Selain itu, di tahun 2022 ini, IMC Healthcare juga telah melayani kurang lebih sebanyak 605.701 pasien yang dalam hal ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan
Same mendapatkan penghargaan dari Economic Review sebagai First Best Indonesia Finance 2023 Public Company untuk kategori rumah sakit yang memiliki aset dengan jangkauan nilai dari 1 triliun sampai dengan 5 triliun. Same juga menerima penghargaan Swamedia sebagai perusahaan Indonesia terbaik dalam penerapan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau K3 di tahun buku 2022 dengan predikat sangat baik di acara K3 Champion Award Indonesia Best Company 2023 in HICE Implementation yang dilaksanakan oleh majalah SWA dan SPOT Corporate Communication pada bulan Februari tahun 2022. Pada bulan Februari 2023. Yang terakhir dalam acara Corporate Secretary Champion yang diselenggarakan oleh Swamedia pada bulan Maret 2023, Same mendapatkan peringkat kelima dalam daftar SWA untuk 11 tim Corporate Secretary terbaik tahun buku 2022. Tak hanya itu, Same juga menerima penghargaan sebagai The Champion Corporate Secretary in Compliance. Kami direksi Same dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi dan pihak yang terlibat dalam menilai dan menetapkan grup Same sebagai penerima penghargaan tersebut. Kami bersyukur atas kesempatan apresiasi dan pengakuan yang diberikan kepada kami. Semoga penghargaan tersebut dapat mendorong kami untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Selanjutnya di grup Same di tahun 2022 ini juga telah melewati proses penilaian dan akreditasi rumah sakit, di mana 7 rumah sakit IMC Healthcare telah memperoleh akreditasi dengan tingkat kelulusan paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau KARS, dan Rumah Sakit Geraha Kedoya yang dikelola oleh PT Kedoya Adiraya Tbk selaku entitas anak Same juga memperoleh akreditasi rumah sakit bertaraf internasional dari Joint Commission International dengan predikat Gold Seal Quality Approval. Demikian pemaparan kami mengenai gambaran umum grup Same. Adapun untuk pemaparan agenda kedua, saya serahkan kepada Ibu Dr. Yuniwati Gunawan sewaktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Yusuf. Bapak Ibu analis, rekan-rekan pers, dan hadirin yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan agenda selanjutnya mengenai rekam jejak grup Same. Sepanjang tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023, Same telah melakukan berbagai aksi korporasi dan realisasi strategi bisnis untuk pengembangan usaha IMC Healthcare di industri kesehatan di Indonesia. Berikut ini adalah hal yang dapat kami sampaikan. Di tahun 2022, Same secara langsung telah melakukan 2 aksi korporasi, yaitu yang pertama, setelah rangkaian transaksi akuisisi atas saham PT Kedoya Adiraya Tbk selesai, Same melakukan penawaran tender wajib atau mandatory tender offer (MTO) dalam rangka pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan OJK nomor 9 POJK.04/2018 tentang pengambil alihan perusahaan terbuka dalam kurung POJK nomor 9/2018. Selama periode MTO terdapat pemegang saham RSGK yang menjual sebanyak 128.656.700 saham RSGK miliknya kepada Same. Pada saat penyelesaian MTO di bulan Januari 2022, kepemilikan Same atas saham RSGK meningkat menjadi sebesar 79,84%. Yang kedua, Same menerima pengalihan sebanyak 16.100
936 saham dari PT Mitra Sanata Dharma atau MSD dari Gutenberg Holding BV atau Gutenberg selaku pemegang saham MSD sebelumnya. MSD sendiri merupakan perusahaan induk yang memiliki dan mengelola grup rumah sakit khusus mata dan klinik khusus mata Jakarta Eye Center atau dikenal sebagai JEC. Transaksi jual beli saham MSD tersebut telah dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli saham antara SAME dan Gutenberg di mana pada bulan April 2022 SAME secara sah memiliki 28% saham MSD. Selanjutnya, melalui anak usahanya yaitu PT Elang Medica Corpora atau EMC, SAME melakukan pengambil alihan atas saham PT Pakuwon Sentra Wisata (PSW) dari pemegang saham sebelumnya yaitu PT Pakuwon Jati Tbk Pakuwon. Terhitung sejak bulan Mei 2022, EMC telah sah menjadi pemegang saham PSW di mana PSW mengalami perubahan pengendalian sehingga secara tidak langsung SAME memiliki sebanyak 99,999% saham PSW. Lalu pada akhir Desember 2022, Rumah Sakit Graha MM 2100 yang dimiliki dan dikelola oleh PT Sinar Medika Sejahtera yang merupakan anak perusahaan PT Kedoya Adia Raya Tbk secara resmi telah memperoleh izin operasional rumah sakit di bawah nama usaha yang baru yaitu Rumah Sakit EMC Cibitung. Melalui perubahan nama usaha tersebut, secara hukum Rumah Sakit EMC Cibitung telah resmi menjadi bagian dari grup Rumah Sakit EMC Healthcare. Dan oleh karenanya, kini grup rumah sakit yang dimiliki oleh perseroan adalah pertama, EMC Healthcare yang terdiri dari 7 unit rumah sakit yaitu RSCMC Alam Sutra, Cibitung, Cikarang, Pekayon, Pulau Mas, Sentul, dan Tangerang. Dan kedua, Graha Hospitals yang terdiri dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Setelah itu, dalam rangka memenuhi strategi usaha untuk melakukan transformasi menjadi rumah sakit digital, SAME dan entitas anak sedang melakukan implementasi sistem informasi rumah sakit Intersystem Tracker dan layanan back office berbasis cloud bernama Microsoft Dynamics 365 untuk integrasi sistem keuangan dan inventory rumah sakit. Sampai dengan hari ini, SAME dan entitas anak telah melakukan implementasi tersebut di 2 unit rumah sakit, yaitu Rumah Sakit EMC Alam Sutra yang telah go live pada tanggal 4 Desember 2022 dan kedua Rumah Sakit EMC Tangerang yang telah go live pada tanggal 1 April 2023. Untuk unit-unit rumah sakit lainnya, SAME memiliki target untuk menyelesaikan implementasi sistem informasi rumah sakit dan layanan digital tersebut di tahun 2024 dengan tanggal perkiraan go live untuk masing-masing unit rumah sakit sebagaimana dalam layar presentasi. Di tahun 2022, SAME juga telah memperoleh persetujuan RUPS untuk melaksanakan program kepemilikan saham di mana manajemen dan karyawan grup SAME yang memenuhi persyaratan akan memperoleh kepemilikan atas saham SAME sebagai bentuk kompensasi dan apresiasi dari SAME terhadap kinerja yang telah diberikan. Persetujuan RUPS tersebut telah diperoleh SAME dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada bulan Desember 2022 atas rencana pelaksanaan peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH-METD dengan melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 35 juta saham baru yang akan digunakan untuk menyelenggarakan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan atau yang disebut MESOK. Merujuk pada ketentuan peraturan OJK yang berlaku, SAME berencana untuk melaksanakan MESOK dalam beberapa tahap
dan menyelesaikannya dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa yang menyetujuinya, yaitu tanggal 14 Desember 2022. Pada awal tahun 2023 ini, tahap pemberian pertama dari MESOK telah selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, Summit telah menerbitkan sebanyak 8.750.000 saham baru yang diberikan secara cuma-cuma kepada manajemen dan karyawan yang memenuhi persyaratan dengan harga pelaksanaan saham dan harga nominal saham sebagaimana tertampil di layar presentasi. Setelah pelaksanaan tahap pemberian pertama tersebut, kami mengalami peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi sebanyak 17.388.545 saham. Selain MESOK, kami juga memiliki kebijakan dan program tunjangan dan manfaat kepada karyawan yang telah diberikan secara rutin sebagaimana tertera di layar presentasi sebagai berikut. Lebih lanjut, kami juga telah melakukan pengembangan terhadap karyawannya di tahun 2022, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, kami mengalami pertumbuhan jumlah karyawan di tahun 2022, di mana kami memiliki 3.080 karyawan yang meningkat sebanyak 1,45% dari tahun 2021. Adapun secara kualitas, di tahun 2022, kami telah memberikan beasiswa kepada 88 orang karyawan IMC Healthcare dengan rincian program studi dan jumlah penerima sebagaimana tertera di layar presentasi. Sebagai informasi lanjutan, terhadap program beasiswa yang kami laksanakan tahun lalu, dapat kami sampaikan pula bahwa pada tahun 2022, terdapat 88 dari 111 karyawan penerima beasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan profesi lanjutan yang didapatkan dari program beasiswa yang diselenggarakan SAME pada tahun 2021 yang lalu. Tidak hanya itu saja, komitmen pengembangan ini juga kami lakukan kepada para dokter spesialis yang bekerja sama dengan IMC Healthcare. Walau statusnya bukan sebagai karyawan, kami juga memberikan beasiswa bagi beberapa dokter spesialis untuk mengikuti fellowship, yaitu pendidikan lanjutan atau pelatihan profesi tambahan mengenai suatu cabang keilmuan tertentu di bidang spesialisasi yang dimilikinya. Antara lain pendidikan konsultan hip and knee untuk spesialis ortopedi, pendidikan konsultan ginjal hipertensi untuk spesialis penyakit dalam, pendidikan konsultan gastroenterohepatologi untuk spesialis penyakit dalam, dan sekolah dan pendidikan konsultan hematologi onkologi medik untuk spesialis penyakit dalam. Terakhir, bentuk pengembangan lainnya terhadap kualitas karyawan IMC Healthcare telah diberikan melalui pelatihan, antara lain seminar, workshop, pelatihan profesi, dan sertifikasi. Pada tahun 2022, Grup Summit telah menyelenggarakan 1.602 sesi pelatihan kepada 30.802 orang karyawan dengan total waktu pelatihan selama 110.785 jam. Masih dalam agenda kedua, materi selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu Dr. Meta Dewi Teja. Kepada Ibu Dr. Meta, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Dr. Juni. Bapak, Ibu analis, rekan-rekan pers, dan hadirin yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan materi selanjutnya dalam agenda kedua mengenai pelaksanaan Corporate Social Responsibility dan Sustainability Movement di tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, Summit telah meningkatkan kepeduliannya terhadap publik dengan melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat sekitar melalui dua program utama, yaitu program penyediaan layanan kesehatan dan program terhubung dengan masyarakat.
SAME melalui IMC Healthcare telah melaksanakan beberapa upaya penyediaan layanan kesehatan, yaitu pertama, memberikan donasi kepada sekitar 3.000 pekerja rentan yang tinggal di wilayah seluruh unit rumah sakit IMC Healthcare yang dilaksanakan dalam rangka keikutsertaan IMC Healthcare dalam program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan. Kedua, bekerjasama dengan Yayasan Karya Alfa Omega dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih untuk membantu dan melaksanakan operasi perbaikan bibir sumbing terhadap 30 orang yang tinggal di wilayah Rumah Sakit IMC Sentul dan 26 orang yang tinggal di wilayah Rumah Sakit IMC Cibitung. Ketiga, bekerja sama dengan pusat kesehatan dan klinik sekitar untuk memberikan pemeriksaan elektrokardiogram EKG gratis kepada 30 orang yang tinggal di wilayah Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Keempat, memberikan dan melakukan pemeriksaan gula darah dan tekanan darah secara gratis kepada lebih dari 4.000 orang yang kurang mampu di seluruh unit Rumah Sakit IMC Healthcare. Dan yang kelima, berperan dalam penanganan korban gempa dengan 5,6 magnitude yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022, di mana tenaga profesional dan relawan dari grup IMC Healthcare telah bekerja sama dengan institusi lokal untuk membantu sebanyak 200 korban. Selain itu, SAME juga berupaya untuk melakukan pendekatan dengan pasien dan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada publik serta meningkatkan pengenalan terhadap IMC Healthcare sebagaimana tertampil di layar presentasi. Di tahun 2022, SAME telah melakukan berbagai kegiatan bersama dengan masyarakat, antara lain pelaksanaan workshop kesehatan, membantu penyelenggaraan acara olahraga seperti fun walk and bike, senam dan juga maraton, serta ramah tamah dengan pasien dan keluarga. Selanjutnya, mengenai partisipasi SAME dalam kepedulian lingkungan dan keberlanjutan, di tahun 2022, SAME telah melaksanakan 3 program utama yang dianggap mampu memberikan dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan, yaitu pengelolaan sampah, pengelolaan air, dan efisiensi energi dan emisi. Pertama, SAME telah memberlakukan kebijakan dan prosedur internal yang tegas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 dan menerapkannya dalam melakukan pengelolaan sampah medis di IMC Healthcare. Selain itu, SAME juga telah melakukan pengurangan penggunaan kertas seiring dengan penerapan sistem informasi rumah sakit digital, pengurangan penggunaan plastik dengan menyediakan substitusi berupa tas kertas dan tas spoon bound, serta melakukan daur ulang terhadap sampah non-medis yang optimal. Melalui upaya-upaya tersebut, jumlah sampah di IMC Healthcare pada tahun 2022 telah berkurang sebanyak 22,4% dari jumlah yang ada pada tahun 2021. Selanjutnya, dalam melakukan pengelolaan penggunaan air, SAME juga telah melakukan upaya-upaya seperti memantau dan mencatat penggunaan dan kemungkinan kebocoran air setiap hari, melakukan pemeriksaan rutin terhadap penggunaan air di laboratorium masing-masing unit rumah sakit IMC Healthcare, menerapkan strategi daur ulang air bersih,
dengan menggunakan sistem ultrafiltration dan sistem reverse osmosis (RO), mengelola air limbah melalui instalasi pengelolaan air limbah IPAL sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik. Di sisi lain, sepanjang tahun 2022, kami mencatat bahwa terdapat peningkatan jumlah pasien rawat inap dan pasien rawat jalan sebanyak 50% dari tahun 2021, yang mana jika dihubungkan dengan pengelolaan air, sudah sewajarnya akan turut menimbulkan peningkatan penggunaan air bersih. Namun demikian, pada akhir tahun 2022, SAME berhasil menekan peningkatan penggunaan air bersih di IMC Healthcare menjadi meningkat hanya sebesar 2% dari jumlah pada tahun 2021. Program yang terakhir yaitu efisiensi energi dan emisi. Sepanjang tahun 2022 ini, SAME telah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dari fasilitas yang ada di rumah sakit agar lebih hemat energi, antara lain melakukan penggantian lampu menjadi lampu LED, meningkatkan kualitas ambulans, dan menerapkan sistem smart room di kamar pasien rawat inap. Selain itu, untuk menjaga efisiensi energi, SAME juga telah menerapkan sistem pemantauan penggunaan energi serta melakukan pemeriksaan rutin terhadap emisi generator setiap 6 bulan. Sebagai akibatnya, jika dibandingkan dengan jumlah penggunaan energi di tahun-tahun sebelumnya, grup SAME telah menggunakan energi dalam jumlah lebih kecil yang menurun secara signifikan, yaitu sebanyak 80.321.548 megajoule. Demikianlah penjelasan mengenai inisiatif strategi SAME sepanjang tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023 yang seluruhnya telah dilakukan oleh SAME dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk agenda selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Armel Antonius Jan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Dr. Meta, Bapak dan Ibu analis, rekan-rekan pers, dan hadirin yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan agenda selanjutnya, yaitu mengenai ulasan kinerja keuangan SAME. Berikut kami paparkan kinerja keuangan SAME untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang dibandingkan dengan periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Pertama-tama kita akan melihat dari laporan rugi laba atau dari profit loss performance. Grup SAME membukukan pendapatan neto konsolidasi sebesar 364 miliar 587.894.297 rupiah untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Jumlah ini naik 4,33% dari pendapatan neto konsolidasi pada periode 3 bulan tahun 2022 yang lalu, yaitu sebesar 349 miliar 466.374.189 rupiah. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan dari jumlah pasien rawat jalan serta kenaikan jumlah operasi yang terjadi sepanjang Januari sampai Maret 2023. Selanjutnya untuk mengenai kinerja laba rugi SAME, tercatat bahwa laba kotor untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 130 miliar 337.524.638 rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan laba kotor periode 3 bulan pada tahun 2022 yang lalu, yaitu sebesar 124 miliar 284.797.682 rupiah. Peningkatan dari laba kotor ini berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan dari SAME sendiri.
Di sisi lain, untuk laba neto SAME periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret di 2023 adalah sebesar 3.470.984.313 rupiah, yang mana kalau dibandingkan dengan 3 bulan periode yang sama tahun 2022, nilainya adalah saat tersebut 8.785.479.891 rupiah. SAME mengalami penurunan laba neto kalau dibandingkan pada periode tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya operasional sepanjang tahun 2023 ini dari Januari sampai Maret, dan juga SAME juga mengalami kenaikan beban keuangan yang disebabkan karena biaya bunga dari pinjaman bank. Untuk setelah dari laporan laba rugi, kita juga bisa melihat dari laporan posisi keuangan atau financial position grup SAME yang pada posisi 31 Maret 2023 yang dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022. Pada 31 Maret 2023 ini total aset grup SAME adalah sebesar 5.167.762.569 rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,52% dari total aset grup SAME pada tanggal 31 Desember 2022 yang lalu. Kenaikan ini penyebab utamanya karena pada kenaikan aset lancar sebanyak sekitar 2,86%. Adapun kalau kita lihat dari posisi total liabilities grup SAME pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar 1.174.231.831 rupiah. Yang kalau dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,81%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pada liabilitas jangka pendek SAME yaitu sebanyak 10,35%. Untuk total ekuitas grup SAME sendiri per tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,15% atau menjadi sebesar 3.988.813.530.738 rupiah. Jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 di mana peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan laba neto dari perusahaan selama periode 3 bulan 2023 ini. Dan kalau kita lihat dari laporan arus kas perusahaan atau cash flow, bisa dilihat bahwa arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional perusahaan pada 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mengalami peningkatan sebesar 202,33% dari jumlah arus kas neto yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pada 3 bulan tahun 2022 yang lalu. Peningkatan ini disebabkan karena kenaikan penerimaan dari pasien yang berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan grup SAME dari Januari sampai Maret 2023. Sementara itu, kalau kita lihat dari arus kas neto yang dipergunakan aktivitas investasi untuk periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2023 mengalami penurunan sebesar 84,53% kalau dibandingkan dengan periode 3 bulan tahun 2022 yang lalu. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2022 yang lalu SAME melakukan beberapa aksi koperasi, sedangkan pada posisi Januari sampai Maret 2023 SAME tidak memiliki aksi koperasi. Untuk arus kas neto sendiri yang dipergunakan aktivitas pendanaan pada periode 3 bulan tahun 2023 ini mencatat pengeluaran sebesar 20.099.737.463 rupiah yang mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 3 bulan pertama tahun 2022 yang lalu. Penurunan ini disebabkan
karena adanya pembayaran cicilan hutang bank dari SAME. Pada periode 3 bulan jadi kita lihat dari cash flow untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 ini, penurunan neto kas atau setara kas adalah senilai 24.735.192.881 rupiah, sehingga nilai kas dan setara kas akhir untuk SAME pada posisi 31 Maret 2023 adalah 277.401.784.039 rupiah. Demikianlah penjelasan mengenai kondisi keuangan SAME yang dapat kami sampaikan. Adapun sehubungan dengan kondisi keuangan, rekam jejak dan tata kelola perusahaan dari SAME yang telah kami paparkan selama ini, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa saham SAME yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia atau IDX secara resmi telah dipindahkan dari papan pengembangan ke papan utama sejak tanggal 31 Mei 2023 yang lalu. Berdasarkan surat IDX yang disampaikan kepada kami pada tanggal 24 Mei 2023, perpindahan papan pencatatan SAME ini diputuskan secara IDX melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan perpindahan papan pencatatan, khususnya persyaratan yang harus dipenuhi agar saham emiten atau perusahaan terbuka dapat dicatatkan di papan utama IDX yang diatur dalam ketentuan nomor 7 Romawi titik 3 Peraturan IDX nomor 1 Romawi strip A atau sebagaimana dapat kita lihat di layar presentasi. Kami menyadari bahwa perpindahan papan pencatatan ini merupakan suatu kemajuan bagi SAME selaku emiten di pasar modal. Dengan flag carrier yang baru ini, kami berkomitmen untuk tetap memenuhi kewajiban kami sebagai perusahaan tercatat, termasuk diantaranya meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik dan melakukan praktik tata kelola perusahaan yang baik, yang mana kami harapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham, stakeholder, pasien, dan masyarakat luas kepada pelayanan kesehatan yang IMC Healthcare berikan. Demikian penjelasan untuk agenda ketiga yang dapat kami sampaikan, sekaligus menutup pemaparan materi Public Expose SAME pada hari ini. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Ramiati Yahya selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Yusuf Halimi, Ibu Dr. Juniwati Gunawan MM, Dr. Meta Dewi Teja PhD, dan Bapak Armen Antonius Jan atas paparannya. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab yang akan dijawab untuk masing-masing dua penanya. Kami persilahkan Bapak Ibu analis dan rekan-rekan pers serta hadirin sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu, menyebutkan nama dan perusahaan atau institusi yang Bapak atau Ibu wakilkan. Kami persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya Nisha dari merdeka.com. Pak Bu, izin bertanya. Tadi saya melihat di paparan itu ada peningkatan pelayanan pasien di tahun 2022 ya Pak. Itu sampai 605.000 kalau nggak salah. Sampai berapa ya? Ya, di tahun 2022 itu ada peningkatan. Itu boleh dijelaskan mungkin penyebabnya apa dan dampaknya apa kepada perusahaan, terus faktornya apa saja. Terus yang kedua terkait ini Pak, beberapa minggu lalu itu kan ada kebijakan pemerintah untuk melepas masker ya Pak di ruang publik, di transportasi juga sudah. Nah, bagaimana dengan rumah sakit, apakah memang itu akan tetap digunakan karena karena ini rumah sakit atau seperti apa? Satu lagi terakhir mungkin kan pandeminya sudah berakhir ya Pak. Apakah nanti bakal ada inovasi baru mungkin dari segi bisnisnya seperti apa gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Anisha dari merdeka.com. Oke, mungkin kita ada pertanyaan lagi, nanti kita tampung dulu dua penanya, kemudian nanti langsung dijawab. Silakan. Bu Ami boleh dijawab dulu aja Bu Ami, supaya nggak lupa. Oke, baik.
Saya coba bantu jawab ya, mudah-mudahan bisa memenuhi menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi mengenai peningkatan jumlah pasien itu tentunya adalah sebagai hasil dari upaya tim kami. Kita memiliki tim marketing yang cukup solid yang melakukan kegiatan marketing yang cukup bervariasi, termasuk kegiatan di media sosial dan juga kunjungan atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asuransi maupun perusahaan-perusahaan BUMN lainnya, termasuk juga BPJS. Jadi saya kira dengan berjalannya waktu dan juga dengan membaiknya pelayanan kita, dan juga pasien kan waktu beberapa sebelumnya kayak suka agak takut ke rumah sakit karena COVID. Sekarang udah mulai nggak takut dan sadar gitu bahwa sebenarnya rumah sakit itu adalah tempat yang aman. Jadi pasien pun yang datang ke rumah sakit juga semakin meningkat. Belum lagi ditambah dengan kegiatan dari tim kami yang menambah jumlah dokter yang bekerja di rumah sakit kami, dan itu pun juga menjadi kontribusi untuk meningkatnya jumlah kunjungan di rumah sakit kami. Saya kira itu kira-kira garis besarnya untuk penambahan jumlah pasien. Pertanyaan kedua mengenai kebijakan masker. Kebijakan masker. Ya memang kebijakan masker yang kita dengar ini memang baru saja dikeluarkan ya, kalau nggak salah baru beberapa hari. Secara umum kita di rumah sakit ada tim yang kami sebut tim pengendalian infeksi. Mereka akan mengkaji kembali apakah benar-benar kita sudah bisa, karena kita ini di institusi kesehatan, mengikuti amanat itu atau ada hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan sehingga kita perlu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi untuk sampai saat ini sejujurnya dari pihak tim pengendalian infeksi mungkin dalam waktu dekat akan mengeluarkan rekomendasinya. Yang ketiga tadi mengenai inovasi bisnis. Mengenai inovasi bisnis. Ya. Saya rasa sih memang walaupun kita dalam masa pandemi, inovasi bisnis tetap kita lakukan, dan kita ada 8 rumah sakit dan tiap rumah sakit pun melakukan inovasi yang lebih kurang kita sebut sebagai pengembangan Center of Excellence. Dan untuk inovasi yang paling mutakhir kita lakukan adalah mungkin adanya satu robotik untuk rehabilitasi yang sudah dipasang di Rumah Sakit Geraha Kedoya, di mana ini adalah pelatihan untuk pasien-pasien post stroke untuk pelatih kekuatan kaki dan lengannya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, Pak Yusuf? Mungkin menambahkan apa yang Dr. Yuni sampaikan juga. Saya sepintas saja menambahkan salah satu teknologi yang kita terapkan untuk masalah tulang belakang. Kita juga mendatangkan suatu katakanlah navigasi yang disebut augmented reality, yang juga menggunakan teknologi dari Microsoft, sehingga accuracy dari penempatan dan alokasi untuk bagian daripada tulang belakang yang akan dilakukan tindakan akan menjadi lebih akurat ya, juga mengurangi istilahnya radiasi, karena alat ini tidak membuat adanya radiasi. Dan ini merupakan yang pertama di Asia Pasifik menerapkan augmented reality ini untuk operasi tulang belakang. Semoga ini akan menjadikan kita juga lebih bisa kompetitif dengan negara-negara tetangga. Baik, terima kasih Dr. Juni dan Pak Yusuf atas jawabannya. Untuk ketiga pertanyaan dari Bu Anissa Mereka.com, alhamdulillah kami sudah menjawab dan semoga dapat menjawab ya dari seluruh pertanyaan Ibu Anissa. Terima kasih. Kami buka pertanyaan untuk Bapak Ibu analis dan persilakan. Selamat sore Bapak Ibu jajaran direksi, saya Elbe dari liputan6.com. Izin bertanya, bagaimana prediksi atau target kinerja hingga akhir 2023? Misalnya pendapatan dan labanya naik berapa persen dan strateginya seperti apa? Lalu yang kedua, belanja modal yang disiapkan 2023 seberapa besar dan sudah direalisasikan berapa hingga akhir Mei kemarin atau kuartal 1 2023? Dan yang ketiga, apakah akan melakukan akuisisi rumah sakit dalam waktu dekat
atau akan melakukan ekspansi ke depannya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Ibu Elga. nomor 1 dan 2 Pak Armen bisa jawab, nanti nomor 3 saya akan jawab gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Oke, saya akan coba jawab tentang nomor 1 dan nomor 2. Untuk performance tahun 2023 ini, jadi kita memang baru mencapai kira-kira baru sekitar 5 bulan ya dari tahun 2023 dan mungkin baru menuju sebentar lagi ke posisi setengah tahun. Jadi dari manajemen kita tentunya berharap terus kita bisa growing, terus kita bisa mencapai target kita. Cuma mungkin untuk prediksi sampai akhir tahun 2023 mungkin baru bisa kita lakukan biasanya setelah 9 bulan berjalan. Jadi mungkin untuk pada tahap ini masih agak terlalu awal untuk kita melakukan prediksi apakah performance full year 2023 bagaimana nanti posisinya. Jadi kita biasa menunggu sampai 9 bulan. Terus strategi apa yang kita coba jalankan untuk mencapai pertumbuhan bagi grup perusahaan kita. Mungkin tadi sebagian Dr. Yuni juga sudah sampaikan. Jadi dari berbagai strategi, salah satunya kita membentuk Center of Excellence di grup rumah sakit kita. Jadi kita juga tadi ada melakukan peningkatan alat, pembelian alat-alat baru yang lebih bagus sehingga meningkatkan akurasi untuk misalnya proses operasi oleh dokter. Terus kita juga melakukan marketing yang lebih intensif tentunya, melakukan promosi terhadap dokter-dokter kita yang lebih intensif sehingga pasien akan makin banyak yang percaya kepada grup rumah sakit kita, dan tentunya dengan pasien yang makin percaya ke grup rumah sakit kita akan meningkatkan performance dari rumah sakit grup kita. Terus mengenai belanja modal kita untuk tahun 2023 ini kita perkirakan mungkin bisa mencapai hampir 200 miliar. Sedangkan sampai posisi sekarang kita sendiri sudah menggunakan sekitar mungkin 20% dari belanja modal tersebut yang tersebar sebagian besar itu untuk pembelian alat-alat medis, alat-alat kesehatan, seperti contohnya pembelian robot di grup rumah sakit kita di Gerakedoya. Terus tadi yang Pak Yusuf ceritakan juga pembelian alat augmented reality untuk memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi bagi dokter untuk melakukan operasi, dan alat-alat medis lainnya. Jadi kita lebih banyak belanja modal kita tuh sebagian besar untuk alat-alat medis nantinya, dan juga untuk meningkatkan fasilitas yang ada di grup kita seperti perbaikan bangunan dan sebagainya, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pasien dan juga dokter. Saya rasa itu Pak dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan yang ketiga mengenai apakah pada tahun ini kita akan ada akuisisi atau menambah jumlah rumah sakit. Mungkin sebagai salah satu strategi kami tetap terbuka untuk adanya kesempatan-kesempatan jika ada, dan memang ada sinergi kepada rumah sakit kami yang ada, maka kami tentunya akan selalu eksplor dari waktu ke waktu untuk menambah jumlah rumah sakit kami. Ini kami lakukan jika memang ada rumah sakit yang akan dilepas, yang memang berpotensi untuk ke depan atau berpotensi untuk kami perbaiki sehingga menjadikan portfolio rumah sakit kami ini menjadi lebih lengkap. Jadi kami sebenarnya, kalau dari Ibu melihat, kami 8 rumah sakit tersebar di Jabodetabek. Memang ada daerah juga yang masih belum ada kami di sana. Tentunya kami akan terus melihat kepada hal tersebut. Dan sementara untuk tahun ini memang kami tidak akan berekspansi keluar Jabodetabek, sementara masih tetap priority kita adalah di Jabodetabek. Terima kasih. Terima kasih Pak Armen dan Pak Yusuf untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Elga dari liputan6.com. Semoga sudah menjawab ya Ibu. Oke, baik, kami buka satu kali lagi pertanyaan. Silakan. Selamat sore, saya Niko dari Kredit Directory. Izin bertanya tentang
pertumbuhan pendapatan dan keuntungan tahun 2022 dibanding 2021. Terima kasih. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan ini kepada Pak Armen menjawab. Terima kasih Pak Yusuf. Jadi tadi pagi kita di RUPS juga sudah memberikan penjabaran mengenai performance kita tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Memang kalau dari sisi pendapatan atau revenue kita mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar persentasenya, tapi dari sisi laba kita mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang kemarin. Penyebab utamanya dari penurunan ini karena pada tahun 2021 kemarin sebagian besar pendapatan rumah sakit grup kita dan juga kalau kita lihat grup-grup rumah sakit yang lainnya itu berasal dari COVID. Nah, COVID pada tahun 2021 kemarin sebagian cukup banyak penjaminannya itu dijamin oleh pemerintah. Nah, penjaminan oleh pemerintah ini waktu itu pemerintah mungkin ingin memberikan insentif lebih ke rumah sakit sehingga bisa men-treat pasien COVID dengan proper sehingga mereka memberikan margin keuntungan yang cukup bagus. Jadi tahun 2021 kemarin kita harus akui untuk grup rumah sakit kita maupun grup rumah sakit lainnya efek dari COVID itu banyak sekali dan memberikan margin keuntungan yang bagus sehingga akhirnya laba bersih perusahaan pada tahun 2021 itu meningkat cukup signifikan. Dan karena di tahun 2022 COVID sudah turun, sudah drop sehingga sangat kecil sekali dan pemerintah juga pada dasarnya sudah bisa dibilang melepas penjaminannya, maka laba perusahaan juga mengalami penurunan karena margin keuntungannya sudah tidak sebanyak 2021 yang lalu. Oke, itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Armen, jawabannya sudah cukup ya Bapak Niko dari Klinik Victoria. Bapak Ibu analis dan rekan-rekan pers serta hadirin sekalian, terima kasih untuk pertanyaannya. Demikianlah sesi tanya jawab dalam rangkaian acara Public Expose tahunan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk hari ini. Selanjutnya, waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahmiati, Bapak Ibu analis dan rekan-rekan pers serta hadirin sekalian. Demikianlah acara Public Expose PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk di tahun 2023 ini telah selesai dilaksanakan. Atas nama SAME, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu analis dan rekan-rekan pers serta hadirin semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa dalam acara